Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada video kali ini, saya ingin berbagi sedikit tips tentang bagaimana membuat media pembelajaran rekam layar dengan aplikasi Camtasia. Teman-teman nanti bisa membuat rekaman media pembelajaran secara sederhana, karena ini pada pertemuan pertama, maka nanti akan kita pelajari yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat media pembelajaran, khususnya pada masa pandemi dan pada pembelajaran daring ataupun pada pembelajaran berbasis hybrid daring and luring. Maka video pembelajaran ini masih sangat kita butuhkan untuk membantu pembelajaran kita lebih menarik. Baik, apa itu yang akan kita gunakan pada perekaman layar kali ini? Ya, di layar kita sudah ada di sana, Camtasia 2019. Nah, teman-teman bisa download di camtasia.com atau di link YouTube. Kemudian nanti install di laptop atau PC teman-teman. Maka nanti akan muncul logo Camtasia ini, dan untuk mengawali membuka rekaman layar, cukup klik 2 kali, maka akan muncul nanti yaitu dapur dari fitur dari Camtasia untuk rekam layar pembelajaran kita. Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi untuk beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui untuk membuat rekaman awal teman-teman, ini ada tombol-tombol menu yang harus kita ketahui. Tombol utama adalah record, new record ini, untuk memulai ketika teman-teman akan memulai rekaman layarnya. Tinggal kita klik, maka nanti akan muncul tampilan pilihan layar yang akan kita gunakan, pilihan video kita aktifkan atau tidak, layar kalau kita aktifkan akan muncul wajah ya ataupun gambar kita secara live. Dan media ini adalah hasil ya, menunjukkan hasil rekaman kita. Nanti kita akan apa yang akan kita edit. Kalau mau kita gunakan tinggal kita geser, tarik ke sini ya, ke dapur kita. Nah, kemudian library ini adalah isinya berbagai macam icon, ada gambar, ada emotion, musik dan sebagainya ya. Bisa kita pilihkan untuk menambah video kita untuk editing. Annotation ini adalah semacam percakapan untuk juga bisa kita tambahkan agar materi kita, video kita lebih menarik. Misalnya seperti ini, kita tinggal tarik saja. Tinggal kita isi tulisannya dialog yang kita inginkan. Ya. Kemudian ada transition. Ini adalah video jeda ya, atau semacam penghubung antara satu video dengan video lain. Ada berbagai macam juga. Kita coba lihat. Nah, misalnya ini ada flip, seperti ini dan seterusnya. Ada behavior, ini adalah bentuk tulisan. Jadi kalau untuk judul, untuk materi yang akan kita edit, ya, bisa. Jadi bentuk tulisannya akan muncul seperti itu. Jadi tulisan Camtasia ini bisa kita ubah ya nanti untuk pada saat proses editing. Animation, ini adalah bisa kita zoom ya, bisa kita kecilkan dan seterusnya ya. Kalau kita mengendaki untuk kita besarkan atau kita kecilkan. Zoom in, zoom out ya. Kemudian cursor effect, ini juga ada banyak pilihan. Kalau kita klik ya, itu tinggal nanti apa yang akan kita pilih. Kalau kita klik more, ini ada berbagai macam voice narration, audio effect, visual effect, interactive, caption dan lain-lain. Itu adalah beberapa fitur yang nanti akan bisa dieksplor selanjutnya pada pertemuan video berikutnya. Baik teman-teman, untuk berikutnya yang tidak kalah penting adalah ini gambar kita. Video kita ini bisa kita edit, kita kecilkan gambar kita sesuai kebutuhan, kita besarkan. Nah, di belakang layar ini masih tampak layar yang seharusnya ini green ya, pakai hijau yang paling bagus. Karena saya tidak punya ya, atau belum punya, apa adanya aja. Nah, ini untuk merubah warna latar itu bisa kita klik kanan, nanti kita pilih add visual effect, lalu kita pilih remove a color ya. Kita klik saja. Nah, nanti akan muncul green ya.
layar hijau di belakang kita seharusnya. Nah, kita klik saja, kita klik inset, kita arahkan ke yang mau kita hapus. Nah, ini latar. Nah, seperti itu. Jadi layar kita sudah transparan. Kalau ini hijau, maka nanti akan bersih banget ya. Karena tadi belum hijau, maka jadi kurang bagus. Nah, ini bisa kita setting manual ataupun dengan angka ya. Kita sesuaikan kehalusannya bisa ya. Dan seterusnya ya. Lagi teman-teman, yang paling bagus adalah menggunakan layar hijau ya. Baik, itu kurang lebih. Nanti kalau sudah menu-menu ini bisa dieksplor ya. Baik, kita lanjutkan untuk contoh perekaman media atau materi pembelajaran kita. Ini sudah saya buka salah satu PowerPoint saya dengan judul menganalisis pelanggaran HAM. Ini sebagai contoh saja nih, untuk bagaimana proses perekaman materi pembelajaran kita. Nanti kita editing gabungkan dengan beberapa suara ataupun gambar ataupun dengan annotation, dengan tadi percakapan, musik dan sebagainya, sehingga lebih menarik lagi. Sekali lagi ini materinya sebagai contoh yang mungkin saya bulan pelajaran saya nih. Baik. Jadi setelah nanti kita lakukan perekaman, hasilnya nanti kita gabungkan dengan tadi menu-menu yang tersedia di sana. Baik teman-teman, tidak terlalu sulit, semuanya nanti bisa dicoba dan pasti bisa, insya Allah bisa nih. Yang penting ada kemauan, kemudian usaha belajar, sharing dengan teman-teman lain. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya coba masukkan hasil rekaman saya berikutnya. Ini contoh rekaman media pembelajarannya. Sudah saya masukkan ke dapur, ya. Tinggal kita gabungkan dengan video pembuka kita. Nah, coba kita setting ya. Baik, kita lanjutkan untuk contoh rekaman media. Nah, misalnya kita butuh besarkan atau kecilkan, atau ini misalnya mau kita besarkan gambarnya, misalnya kita sesuaikan kebutuhan kita edit. Jadi kalau mau kita edit untuk yaitu gambar kita lebih halus, kita sesuaikan. Lagi ini karena layarnya belum hijau, maka memang belum terlihat baik. Baik, kita lanjut untuk editing kita, materi pembelajaran kita. Jadi nanti setelah PowerPoint saya, setelah nanti semua kita gabungkan, yang penting langkah untuk produksi video pembelajaran kita adalah setelah ini kita anggap selesai, maka yaitu kita bergerak ke tombol share ini. Kita klik tombol share, ini adalah klik untuk memproses video kita menjadi produk akhir kita. Kita klik saja, lalu kita akan pilih local file ya. Kita pilih local file. Nah, ini kita pilihan ada beberapa macam. Yang bagus sebenarnya adalah hampir 4, 1,80 ya. Namun karena misalnya kita ingin share kepada anak siswa atau anak didik kita, bisa kita agak kecil ya, misalnya pakai 720 atau MP4 480 ini ya, agar nanti lebih bersahabat dengan memorinya tidak terlalu besar. Kita next,
Dan kita beri judul project kita, misalnya adalah video hak asasi manusia. Video hak asasi manusia kelas 11. Oke. Kalau video hak asasi manusia kita sudah cukup. Kita klik finish, maka nanti akan muncul proses rendering. Nah, ini kita tunggu sampai akhir, sampai selesai. Maka ketika sudah selesai, maka selesailah produk dari video pembelajaran kita yang sudah siap kita gunakan. Tetap semangat teman-teman, semoga berbagi yang sedikit ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.